Sahabat pemirsa, kali ini kita mau membicarakan mengenai masalah pemanfaatan ganja untuk pengobatan ya. Kalau dilihat dari video yang lalu itu sudah disampaikan jenis-jenis tanaman ganja, istilahnya, kemudian kandungannya yang disebutkan yang lalu terutama adalah tetrahidrokannabinol dan CBD. Nah, kenapa ini kita bicarakan? Karena kalau kita lihat di berita di akhir-akhir ini kan lagi heboh ya bagaimana seorang ibu yang sedang memperjuangkan agar tanaman ini bisa dilegalisasi untuk pengobatan anaknya yang kebetulan menderita penyakit yaitu cerebral palsy. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas sekilas apa itu cerebral palsy, kemudian bagaimana posisi tanaman ganja sampai dengan saat ini dan bagaimana peluangnya untuk pengobatan. Apakah memungkinkan ganja ini dilegalisasi dengan fakta yang ada pada hari ini atau tidak? Nah, jadi mungkin yang pertama kita kembali ke masalah atau kita kembali ke istilah ganja dulu ya. Yang lalu disebut bahwa ini berasal dari tanaman kanabis istilahnya yang ada beberapa spesiesnya. Yang utama itu ada Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis ruderalis. Dan sebenarnya ada lagi beberapa variannya ya, ada spesiesnya. Dan ternyata kandungannya itu bukan hanya THC atau tetrahidrokannabinol dan cannabidiol atau CBD, tetapi juga ada kandungan yang lain ya. Ada cannabinol, kemudian ada tetrahidrokannabinol dan juga cannabigerol. Nah, jadi kalau yang tetrahidrokannabinol ini sebenarnya yang terutama yang dapat menyebabkan efek psikoaktif ya. Nah, jadi psikoaktif itu maksudnya apa? Jadi psikoaktif itu adalah zat yang bekerja pada susunan saraf pusat secara selektif yang dapat menimbulkan perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku, persepsi maupun kesadaran. Ya, jadi salah satunya misalnya menimbulkan perasaan euforia atau perasaan senang, perasaan nyaman. Nah, jadi ini yang juga menjadi perasaan-perasaan atau efek-efek inilah yang nantinya yang akan menjadi pintu gerbang untuk bisa menjadi penyalahgunaan. Ya, jadi tetrahidrokannabinol ini bertanggung jawab atas efek high itu tadi ya, atau keadaan euforia yang terkait dengan penggunaan ganja. Sedangkan kalau cannabidiol ini dia tidak bersifat psikoaktif, jadi tidak mengganggu atau tidak menyebabkan efek euforia, ya, dan tidak menyebabkan rasa high. Nah, namun juga dapat menghasilkan efek-efek yang lain, misalnya mengurangi rasa sakit, mual, mencegah kejang, dan juga meredakan migrain. Selain itu ada cannabinol, jadi ini digunakan untuk meredakan gejala dan efek samping dari kondisi-kondisi saraf, termasuk misalnya penyakit epilepsi, keadaan kejang, dan kekakuan otot yang tidak terkendali. Kemudian ada asam tetrahidrokannabinol, jadi ini mirip dengan tetrahidrokannabinol tapi tidak menyebabkan efek psikoaktif. Ya, terutama ini berpotensi untuk mengurangi peradangan yang disebabkan oleh radang sendi dan juga penyakit autoimun. Ini juga disebutkan dapat membantu mengurangi gejala-gejala kondisi saraf seperti penyakit Parkinson ya. Parkinson itu adalah suatu keadaan penyakit di mana ada gangguan kontrol gerakan ya. Jadi gerakannya tidak beraturan, gemetaran ya atau tremor seperti itu. Kemudian ada cannabigerol. Jadi ini dianggap bisa membantu mengurangi kecemasan dan gejala-gejala gangguan obsesif kompulsif jadi penyakit saraf ya dan juga gangguan kejiwaan itu ya dan juga gangguan stres pasca trauma dan juga depresi. Jadi ada sebenarnya selain tetrahidrokannabinol dan cannabidiol tadi yang bahan-bahan atau kandungan senyawa kimia lain yang ada pada tanaman ganja atau kanabis. Nah, kemudian yang paling penting itu ya yang terutama adalah sebenarnya bagaimana eh, kadar-kadar dari masing-masing ini dari masing-masing tanaman ya. Nah, kalau yang sebelumnya ada literatur yang menyebutkan bahwa cannabis sativa itu yang mengandung tetrahidrokannabinol dan ini istilahnya marijuana. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa cannabis indica yang marijuana karena tetrahidrokannabinolnya yang tinggi. Nah, sehingga untuk penyebutannya, pengklasifikasiannya terminologi yang
lebih mudah digunakan itu adalah istilah hemp dan marijuana, ya. Jadi hemp ini adalah varietas spesifik dari cannabis sativa sebenarnya. Nah, jadi kalau disebut hemp ini apabila kadar tetrahidrokannabinolnya kurang dari 0,3%. Sedangkan kalau marijuana ini disebut kalau kadar tetrahidrokannabinolnya yang tinggi di atas 0,3%. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan kalau dia hemp, kadar tetrahidrokannabinolnya di bawah 0,3% dan CBD-nya di atas 20%, sedangkan marijuana tetrahidrokannabinolnya di atas 20% dan CBD-nya di bawah 10%. Nah, kenapa ini penting? Kembali lagi ke efek-efek yang dihasilkan dari senyawa ini tadi. Jadi prinsipnya tetrahidrokannabinol inilah yang berperan dalam hal efek-efek psikoaktif dan ini yang berisiko terhadap penyalahgunaan, ya. Nah, jadi kalau kita sekarang masuk ke cerita dari si ibu tadi yang anaknya menderita cerebral palsy. Nah, jadi apa sih cerebral palsy itu? Ya, jadi cerebral palsy ini adalah sekelompok gangguan yang dapat mempengaruhi gerakan dan tonus otot atau tegangan otot atau postur tubuh. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang. Jadi ini paling sering terjadi sebelum lahir. Jadi munculnya bisa selama masa bayi atau prasekolah. Jadi secara umum gejala dari cerebral palsy ini adalah gangguan gerakan yang berhubungan dengan refleks yang berlebihan, postur yang tidak biasa, gerakan yang tidak disengaja, berjalan tidak stabil, atau kombinasi dari semuanya. Kemudian penderita ini juga biasanya mengalami masalah saat menelan dan umumnya memiliki ketidakseimbangan otot mata, di mana mata tidak fokus pada objek yang sama. Nah, untuk pengobatannya sendiri, untuk anak-anak dan orang yang dewasa dengan cerebral palsy ini memerlukan perawatan seumur hidup ya, dengan tim perawatan medis. Jadi perlu kerjasama yang komprehensif antara dokter anak atau spesialis kedokteran fisik dan juga ahli fisioterapi dan juga ahli saraf untuk mengawasi perawatan secara menyeluruh ya. Jadi tim ini akan mencakup berbagai terapi dan juga spesialis kesehatan mental. Nah, untuk obat-obatan sendiri tidak ada obat untuk cerebral palsy sebenarnya, namun ada banyak pilihan perawatan yang dapat membantu untuk meningkatkan fungsi harian anak. Jadi bagaimana perawatan dan penjagaannya sehari-hari ini yang akan juga membantu si penderita palsi dalam menghadapi penyakitnya. Sedangkan pilihan perawatan mulai obat-obatan atau terapi, prosedur bedah dan perawatan lain ini sesuaikan dengan kebutuhan dari penderitanya. Nah, jadi kalau kita cerita cerebral palsy, lebih baik mencegah semua penyakit itu prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya sahabat pemirsa. Nah, jadi untuk mencegah ini salah satunya adalah dengan cara menjaga kesehatan dan meminimalkan komplikasi selama kehamilan. Upaya yang dilakukan bisa dengan vaksinasi, jadi vaksinasi terhadap penyakit misalnya rubella, ini sebaiknya sebelum hamil, yang ini dapat mencegah infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan otak janin. Kemudian menjaga kesehatan, terutama menuju kehamilan, ya agar terhindar dari infeksi yang bisa menyebabkan cerebral palsy. Kemudian berupaya mencari perawatan prenatal dini dan berkelanjutan. Artinya selama hamil, kunjungi dokter spesialis kandungan ataupun bidan untuk mengontrol perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Ya, ini untuk mencegah kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan juga infeksi. Nah, kemudian juga menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk tentunya. Misalnya kebiasaan meminum alkohol, tembakau, dan tentunya obat-obat terlarang ya jangan dikonsumsi. Nah, sekarang kita masuk ke masalah istilah ganja medis ya atau medical cannabis. Ini sebenarnya apa maksudnya ya? Ini adalah semua produk yang berasal dari ganja yang digunakan untuk
pengobatan. Jadi bukan tanaman ganjanya yang digunakan untuk obat ya, tapi produk dari tanaman jenis ganja yang digunakan untuk pengobatan. Nah, produknya itu apa? Produknya itu tentunya dalam hal ini kalau kita melihat adalah dari senyawa aktifnya, ya. Jadi tadi senyawa aktifnya ada bermacam-macam, ya, yang terutama dimanfaatkan apa dalam pengobatan kita lihat berdasarkan dari penelitian-penelitian yang ada, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya penelitian-penelitian yang ada, terutama itu pemanfaatannya adalah senyawa yang bersifat non psikoaktif, yaitu si cannabidiol. Ya, misalnya kalau kita lihat di sini ada cannabidiol, ini yang digunakan untuk penderita-penderita sindrom Dravet yang sudah resisten. Jadi kalau kita lihat di sini terlihat ya bahwa pemanfaatan cannabidiol ini sendiri bukan terapi utama untuk penyakit ini, tetapi dia menjadi pilihan kalau obat utama dari obat yang digunakan untuk sindroma ini sudah resisten. Itu intinya. Kemudian kalau kita lihat berikutnya ada penelitian di sini dengan judul penambahan cannabidiol pada pasien-pasien dengan sindroma Dravet. Nah, ini juga sama. Jadi, kalau ini artinya juga dia bukan obat utama, tetapi ditambahkan si cannabidiol untuk mengatasi eh, gejala-gejala penyakitnya. Ini artinya ditambah dengan terapi utama. Kemudian juga ada penelitian-penelitian yang mendukung pemanfaatan CBD ini untuk kasus-kasus epilepsi. Nah, jadi kalau dilihat banyak memang penelitian-penelitian dan memang CBD ini sudah ada diproduksi di luar negeri ya, yang bisa memang diakses atau diperoleh secara legal tentunya dengan indikasi yang sesuai. Nah, kalau kita kembali ke tanaman ganja di Indonesia ini sendiri bagaimana ya? Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia itu ganja termasuk golongan narkotika. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, inilah posisi ganja hari ini. Sedangkan untuk jenis B, ini yang dimaksud dengan narkotika golongan 2, ini adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir. Jadi dia bukan pilihan utama, tetapi pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Jadi dia bisa digunakan sebagai pengobatan, tapi bukan yang utama, tapi pilihan terakhir. Artinya tentu kalau tidak ada obat-obat yang lain atau mungkin resisten dengan obat-obat yang sudah ada pada kondisi saat digunakan ya. Kemudian yang huruf C ini adalah narkotika golongan 3. Ini artinya narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Nah, jadi ini memang banyak digunakan untuk terapi. Jadi kalau dilihat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika, jadi disebutkan bahwa yang termasuk narkotika golongan 1 itu adalah tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis, dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja. Jadi apa saja yang diolah yang berasal dari ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan sis, ini termasuk narkotika golongan 1. Kemudian tetrahidrokannabinol, ini tadi yang senyawa aktif yang ada dalam ganja, dan juga delta 9 tetrahidrokannabinol, dan semua bentuk stereokimianya. Nah, jadi ini semua termasuk adalah daftar narkotika golongan 1. Dan di sini memang yang disebutkan senyawa aktif yang termasuk narkotika 1 ini adalah
si tetrahidrokannabinol dan delta 9 tetrahidrokannabinol atau THC. Jadi tidak disebut secara eksplisit si kanabidol ya atau CBD itu tadi. Nah, bagaimana pemanfaatannya untuk cerebral palsy produk dari ganja ini? Jadi memang kalau dari literatur yang tadi disebutkan bahwa ada studi yang menunjukkan bahwa cannabidiol, jadi senyawa aktif yang cannabidiol atau CBD ini yang dapat memberikan efek anti kejang. Ya, jadi yang berkhasiat mengatasi gejala kejang itu adalah CBD-nya, bukan keseluruhan dari tanaman ganjanya atau bentuk simplicianya. Nah, kenapa? Kalau dia bentuk simplisia atau bentuk utuhnya tentu bukan hanya CBD kandungannya, tapi ada senyawa yang lain yang terkandung di dalamnya. Itulah tadi termasuk si tetrahidrokannabinol yang dapat menyebabkan efek psikoaktif ya, efek memabukkan dan juga efek euforia yang bisa menyebabkan risiko penyalahgunaan. Nah, jadi ada memang di pasaran yang di luar negeri yaitu ada CBD oil atau bentuk lain dalam keadaan murni. Contohnya ada Epidiolex yang ini dapat menjadi alternatif untuk obat anti kejang. Ada pasien-pasien atau penderita yang memang sudah resisten atau tidak mempan ketika diberikan dengan obat-obat yang lain. Ya. Nah, jadi kalau ditanyakan ya bagaimana masalah legalisasi ganja, kalau memang ada produknya yang berasal dari senyawa aktifnya, misalnya si cannabidiol, tentu dengan bukti ilmiah yang ada, ini bisa berpotensi untuk dimanfaatkan secara medis, yang artinya ada legalisasinya. Sama halnya kalau kita melihat bagaimana sejarah penemuan morfin ya. Jadi morfin itu juga obat termasuk golongan narkotika, obat anti nyeri opiat, golongan analgetik opiat yang termasuk golongan narkotika. Nah, bisa digunakan dan ini berasal diisolasi dari tanaman namanya Papaver somniferum ya, opium. Jadi bukan tanamannya yang digunakan, tapi morfin yang diisolasi dari tanaman inilah yang digunakan. Demikian sahabat pemirsa, bahasan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.